Ginosko itu sama kayak hubungan kita, suami dan istri. Nah, hanya kekristenan yang berani bilang hubungan kita dengan Tuhan itu Bapa dan anak. Artinya apa? Yesus mau kita bangun hubungan sama dia. Yesus nggak mau kita taat, tapi taat kita motivasinya salah. Tuhan mau benahi motivasi hati kita supaya gini, kita taat karena kita mencintai dia. Bukan karena transaksional, tapi relasional. Bukan karena taat karena mau anak kambing, bukan. Bukan karena takut dikutuk, bukan. Bukan karena takut belalang pelahap, bukan. Kita taat karena kita mengenal hati Tuhan. Kita intim sama dia, bukan transaksi sama Tuhan. Tapi kita punya relasi sama dia. Nah, hari ini bangun itu dalam kehidupan kita. Karena tanpa ginosko percuma semua ketaatan kita. Keliru pasti motivasinya. Tuhan mau kita ginosko sama dia. Sehingga gini, ketaatan kita menjadi ketaatan yang powerful. Shalom semua. Shalom. 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 Nih karena macet apa? Enggak ada. Kirain karena pembicaranya kurang terkenal gitu ya kan? Oh enggak ya, enggak ngaruh ya. Kita masih seri terakhir soal ketaatan total. Jadi udah 4 minggu plus minggu kelima ini kita belajar berbicara soal ketaatan. Teman-teman tahu ketaatan tuh kita belajarnya mungkin dari pertama kita bertobat, benar sih? Jadi kita udah tahu banyak tentang ketaatan, kita udah tahu banyak soal ketaatan total dan lain sebagainya. Yang belum apa sih? Kita belum melakukannya aja, benar sih? Untuk itulah saya kasih kuncinya. Supaya kita bisa mengerjakannya, benar sih? Kan kita nggak mau cuma bahas, benar sih? Kita berbicara soal ketaatan nih, kita diajar ketaatan mungkin dari umur 4 tahun. Yang punya anak? Kalau umurnya masih 1-2, kita nggak pernah belajar soal ketaatan gitu. Tapi mulai umur 4 tahun kalau saya, kita ada ajar anak kita untuk denger-dengeran, setuju? Kita udah mulai marah kalau anak kita udah gak dengerin kita. Kimi nih, kalau saya punya anak namanya Kimi, umurnya pas dia sekarang nih, lagi sering-seringnya saya ajarin, mesti taat, mesti denger-dengeran, mesti dengerin orang tua, dan lain sebagainya. Bahkan saya bawa dalam doa, Pak. Saya doain supaya Kimi bisa jadi anak yang gak cuma taat sama Tuhan, itu udah pasti harus, taat sama orang tua juga, benar sih? Dari 4-5 tahun kita diajarkan. Sekali lagi pertanyaannya, next boleh bro. Menurut kalian, taat sama Tuhan gampang atau susah? Yang bilang gampang. Kita diajar dari kelas berapa tadi? Dari umur berapa tadi? 4-5 tahun. Saya percaya. Ini kalau Kimi nggak taat nih, biasanya saya udah mulai. Kan ada adiknya nih. Rebutan mainan dong. Sering rebutan mainan, ada anaknya 2. Yang gede harus ngapain? Kadang kita kurang adil ya. Padahal dia juga masih kecil gitu. Tapi kita udah ajarkan sebagai kakak mesti ngalah. Tapi kadang kalau rebutan mainan ini ditahan nih. Baru kejadian tadi nih. Ditahan sama dia. Dedeknya rebut. Ditahan. Kim, suaranya masih pelan nih. Kasih dong dedeknya. Masih pelan suaranya. Ini seromanya. Saya cuma mencontohkan aja. Kim, kasih dong. Nggak dikasih. Mesti ditahan sama si Kimi. Kim, nggak perlu diomelin kan? Dikasih nggak sama Kimi? Belum, masih ditahan sama dia. Kimi, udah makin kenceng. Sampai pada akhirnya maminya meledak dan omelin. Akhirnya dikasih nggak? Dikasih, tapi dia di pojokan. Habis itu ngapain? Nangis dia. Kenapa? Dia bingung kenapa dia harus ngasih, bener sih? Dia bingung kenapa dia mesti ngalah. Dia bingung kenapa dia mesti tahan sama papa mamanya. Dia belum ngerti. Tapi dari umur segitu aja kita udah ajarin. Sampai kalian udah umur berapa nih? Ada yang tadi ada yang 49 itu tadi. Pada saat ditanya, taat itu gampang nggak? Tetap dikhotbahin udah minggu kelima nih. Udah auto taat, udah taat mesti pakai kekuatan Tuhan dan lain sebagainya. Tetap jawabannya? Tetap susah ya? Sekali lagi, yang gampang. Nggak ada yang berani angkat tangan doa. Karena memang susah, setuju nggak sih? Nanti kita akan belajar gini. Ya boleh next dulu. Salah satu contoh ketaatan di Matius 28, 19-20, teman-teman hafal ayatnya? Jadikanlah semua. Kalau Yesus bilang murid itu bukan cuma transfer ilmu, tapi transfer makin susah nggak? Kalau jadi guru, kan ada guru nih di Harmony Kids, si Brian. Kalau cuma ngajar transfer ilmu bisa nggak? Bisa pindah-pindah dia. Tapi kalau Yesus bilang jadikanlah semua bangsa muridku, bukan cuma transfer ilmu,
Bagi hidup, susah nggak? Nggak mudah, Pak. Yesus saya cuma punya 12. Dulu, pas saya masih muda, sekarang masih muda sih. Saya mimpin komunitas anak muda, murid yang dekat sama saya cuma ada 6. Kenapa cuma 6? Karena saya punya patokan Yesus saja cuman gagalnya 2 lagi. Ya, 2 lah, Yudas sama Petrus. Ya, nggak gagal amat sih, bertobat. Tapi kan hitungannya gagal juga, benar sih? Saya cuma berani punya 6, karena saya pikir guru saya aja cuma punya 12. Siapa saya punya lebih dari 12. Jadi saya punya 6. Itu pun ada gagal-gagalnya gitu. Pada akhirnya saya mengundurkan diri dan lain sebagainya, panjang cerita. Artinya gini, untuk bisa taat untuk menjadikan semua bangsa murid, susah. Apalagi kita mesti bagi hidup dan lain sebagainya. Nggak mudah. Tapi kan itu perintah Tuhan, setuju ya? Yesus mau kita apa? Taat. Bisa jadikan semua bangsa murid itu? Ajar mereka lakukan semua perintahnya Tuhan, gampang. Firman Tuhan katakan saling. Aku berikan perintah baru kepadamu untuk kita bisa saling. Gampang nggak? Jujur. Siapa yang sayang sama saya di tempat ini? Siapa yang sayang sama saya di tempat ini? Sayang dong. Aduh, nggak bawa duit lagi, nggak dompet. Tapi gini, mengasihi yang sama aja susah, setuju ya? Tujuan kita sama, kita di komunitas yang sama, kita lakukan pemuritan di tempat yang sama, kita punya mentor yang sama, itu pun nggak mudah. Yesus nggak suruh kita mengasihi yang sama loh. Yesus suruh kita apa? Mengasihi sesama. Artinya apa? Semua. Makin susah nih. Setuju ya? Nah, yang ke bawah. Sesama nggak mudah. Mengasihi yang sama nggak mudah. Firman Tuhan katakan apa yang terakhir? Kasihilah musuhmu dan ada yang punya musuh? Jangan angkat tangan. Ketahuan kan Yesus suruh kasih musuhmu. Jangan. Pakai hati aja. Tapi dari muka-mukanya kayaknya ada yang punya musuh gitu ya. Firman Tuhan katakan apa? Kasih musuhmu, berdoa buat mereka. Gampang? Ada yang pernah ditikung? Nggak pernah lah orang kalian yang nikung gitu ya. Ada yang pernah dijahatin? Sering ya? Kita pernah ngejahatin. Tapi kalau kita punya musuh di tempat ini, bertobat. Amin. Tapi Firman Tuhan katakan gini, kasihilah musuhmu, berdoa buat mereka. Saya percaya nggak mudah, setuju ya? Tapi Tuhan bilang, kalian mesti taat. Saya bikin lebih susah, setuju? Jawab pertanyaan saya, renungkan dulu. Lebih mudah mana kita buat manusia terinspirasi atau buat Tuhan terinspirasi? Ulangi. Lebih mudah mana nih bikin manusia terinspirasi atau terpesona atau kagum atau buat Tuhan terpesona atau kagum? Lebih susah mana? Buat manusia terpesona itu sebenarnya gampang, setuju ya? Nah, zaman medsos lebih gampang lagi. Siapa yang suka terinspirasi sama Koditer? Nggak ada kok. Berat nih, udah nama kita. Contoh, saya jujur. Berat ini. Pas gue siapin di rumah, gue pikir semua nggak tangan gitu. Nggak ada. Ulangi. Apa pertanyaannya masih kurang jelas atau gimana nih? Ulangi ya. Siapa yang suka terinspirasi dengan apa yang Koditer kerjakan? Biasa yang pertama yang jujur kok, kedua udah. Saya salah satu orang yang suka terinspirasi sama apa yang Koditer kerjakan. Kita lihat hatinya, setuju ya? Kita lihat apa yang dia sering bilang, di tempat ini ada keringat hambat. Artinya apa? Dia sendiri ngepel dan lain sebagainya. Bener gak sih? Dia, ini kan katanya rumah kita bersama. Yang ngerjain satu orang. Bertobatlah supaya jangan sedekah. Tapi untuk bikin manusia yang terinspirasi sebenarnya mudah. Karena apa? Manusia melihat apa yang di depan mata. 1 Samuel katakan, Yesus tidak melihat apa yang di depan mata. Yesus melihat apa? Hati. Makin rumit kan nih? Untuk taat aja kan rumit kan tadi kan? Tapi Yesus maunya tuh kita taat dan Yesus tahu motivasi kita. Nah, makin susah sekarang. Karena Koditer bikin kita terinspirasi gara-gara apa? Kita lihat sepak terjangnya, kita nggak tahu motivasinya. Ada yang tahu motivasi Koditer? Yang tahu siapa? Dirinya dan Tuhan. Ini jujur-jujuran aja nih. Karena banyak pemimpin di luar sana, kecuali ini udah jelas. Pemimpin di luar sana peduli juga nggak? Kadang peduli. Bahkan mereka ada tim pemerhati saja ya. Ada gerejanya tim pemerhati? Kalau sakit datangin, doain, jenguk, kasih buah, ada?
Tapi yang tahu motivasi hati mereka siapa? Seringkali pemimpin di luar sana, kecuali yang ini yang di dalam, menginginkan kehadirannya, mengabaikan hidupnya. Ulangi. Renungan ya. Seringkali mereka baik, mereka peduli, mereka kasih buah, mereka doakan. Motivasi mereka adalah supaya mereka datang lagi hari Minggu. Motivasi mereka, ini kok jadi curiga-curiga deh. Gak apa-apa lah ya, kita merenung ya. Mereka tuh, sekali lagi yang di sini enggak ya? Sekali lagi sampai. Ayo. Seringkali pemimpin di luar sana menginginkan kehadirannya, mengabaikan hidupnya. Mereka cuma pengen datang lagi hari Minggu atau hari Sabtu kalau di tempat kita, tapi perubahan hidupnya nggak penting buat dia. Yang penting bangku terisi. Jadi pedulinya mereka, motivasinya bukan karena mereka sayang kalian, bukan, jangan GR dulu. Tapi karena mereka pengen kalian datang lagi hari Minggu ke depan. Yang tahu itu siapa? Dan dirinya. Nah, saya berdoa pemimpin tempat ini tulus. Amin. Kita semua tempat ini kan pengurus. Semua adalah pemimpin, setuju? Saya berdoa kita punya ketulusan hati yang sama. Bukan karena menginginkan kehadirannya, tapi kita benar-benar peduli dan sayang sama orangnya. Sekali lagi, untuk ini kita kerjakan. Rumit? Nah, saya kasih kunci supaya kita bisa mengerjakannya. Next dulu. Saya kasih kuncinya. Ini bikin pakai tangan. Udah jelas bukan saya yang bikin. Istri saya yang bikin. Saya nggak punya kemampuan ini ya. Ada 2 tipe kekristenan. Sebenarnya ada 3. Tapi dibahas di sini kedua ya. Karena yang ketiga itu kita gitu ya. Kita murid kan. Bukan ini kan kita bahas soal kekristenan. Ada 2 tipe kekristenan. Yang pertama gini. Taat. Yang kedua mau taat. Kita merenung ya malam hari ini, sore hari ini. Yang pertama mau taat. Yang kedua taat, tapi motivasinya salah. Nanti kita cross check masing-masing, kita di kiri apa di kanan. Atau kita yang ketiga nggak saya tulis, ketaatan total karena mencintai Yesus. Ini ketiga. Tapi yang kedua ini siapa nih? Ada nggak di tempat ini? Sekali lagi nggak usah angkat tangan. Ada nggak sih? Saya kelihatannya taat sama Tuhan. Saya kelihatannya denger-dengeran sama Tuhan, tapi motivasinya salah. Motivasinya karena perintah. Motivasinya karena aturan. Motivasinya karena pengen dapatkan sesuatu. Kita takut dikutuk sama Tuhan, kita pengen dapatkan berkat sama Tuhan. Kalau saya tanya mama saya dulu, kenapa bisa jadi percaya sama Tuhan, dulunya nggak percaya Tuhan? Karena di gereja damai katanya. Di gereja mendapatkan sukacita katanya. Saya nggak bilang itu nggak ada, itu bener ada. Kalau kata Pastor Ridwan Huta Barat, kalau Alkitab kita peres, cuma 2 katanya isinya. Perintah dan janji, ketahuan sering dengerin khotbah beliau. Di peres cuma ada perintah dan janji. Nah, saya nggak bilang itu salah, itu benar adanya. Tapi gini, jangan sampai kita taat sama Tuhan, kita melakukan perintah Tuhan karena pengen reward dari Tuhan, pengen janji. Janji itu ada, tapi jangan sampai karena itu motivasinya kita taat sama Tuhan. Itu loh isunya. Jangan sampai kita taat motivasinya salah. Jelas ada perintahnya Tuhan, jelas di dalam Alkitab ada aturannya, setuju ya. Tapi Tuhan mau kita taat sama Dia bukan karena itu motivasinya. Tuhan mau kita taat. Kunci dari poin pertama adalah nanti ada, tapi saya mau bahas dulu anak sulung. Teman-teman tahu anak sulung? Di Lukas 15, kurang taat apa anak sulung? Di ayat kalau nggak salah 29, bro. Ini kok jadi keren laptopnya? Ayat 29, bro. Coba dibuka, bro. Kalau nggak salah juga nih, apa ayat 39 gitu. Ini kata anak sulung nih. Nggak ditampilkan susah, bro. Saya baca ini. Bisa ya? Iya, 15, 29 atau 39 gitu. Ada 9-nya aja. Ini kata anak sulung nih. Tetapi ia 29 benar. Tetapi ia menjawab ayahnya, yaitu anak sulung, katanya telah bertahun-tahun aku. Siapa yang bertahun-tahun melayani Bapak? Kita semua mungkin udah di atas 10 tahun, 20 tahun. Sama kayak anak sulung. Dan belum pernah, artinya dia setiap kali taat sama bapaknya. Tapi apa katanya? Tetapi kepada aku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Artinya gini, saya udah bertahun-tahun melayani Bapak, saya selalu hidup dalam ketaatan, reward saya mana? Gak pernah Bapak memberikan 1 kambing pun. Padahal kalau anak bungsunya pulang dikasih apa? Lembu, tambun, gemuk, seger.
dan lain sebagainya. Dia cuma minta apa? Seekor anak kambing itu berskoci dengan teman-temannya, nggak dikasih. Artinya apa? Ketaatan anak sulung, motivasinya salah. Dia pengen dapatkan reward. Mungkin gini, saya taat karena keharusan. Saya taat karena ya mau gimana, saya kan anaknya bapak, saya mesti taat. Teman-teman bisa nggak sih taat sama seseorang tapi nggak mencintai dia? Bisa nggak? Yang kerja di kantoran? Kita taat sama bos kita karena kita sayang sama dia? Enggak lah, karena kita digaji, benar gak sih? Tapi kita kan mau nggak mau taat kan? Intinya adalah isunya bukan soal kita taat atau tidak. Yesus mau kita taat, tapi motivasinya benar. Gue berdoa gini, nggak ada anak sulung di tempat ini. Ya anak bungsu juga jangan. Tapi gini, saya berdoa gini, saya udah pelayanan bertahun-tahun, saya nggak pernah melanggar perintah Tuhan. Tapi kalau motivasi kalian salah, mesti kita bereskan juga. Nah kuncinya apa di poin pertama? Boleh kembali ke slide saya. Nah kuncinya adalah, ribet lagi bro, nanti berarti. Nah, next. Kunci untuk poin pertama, katanya adalah ginosko. Teman-teman ngerti benar soal ginosko, setuju? Ginosko itu bukan cuma tahu, bukan cuma kenal, tapi intim sama dia. Boleh next bro. Saya sampai bikin kaos, tulisannya ginosko above religion. Yang terkenal kan humanity above. Saya ganti humanity jadi ginosko. Karena bagi saya, yang paling penting dari kekristenan itu adalah pengenalan akan Tuhan. Ada 3 tipe pengenalan. Tahu, kenal, ginosko. Ginosko itu sama kayak hubungan kita, suami dan istri. Nah, hanya kekristenan yang berani bilang hubungan kita dengan Tuhan itu Bapa dan anak. Artinya apa? Yesus mau kita bangun hubungan sama dia. Yesus nggak mau kita taat, tapi taat kita motivasinya salah. Tuhan mau benahi motivasi hati kita supaya gini, kita taat karena kita mencintai dia. Bukan karena transaksional, tapi relasional. Bukan karena taat karena mau anak kambing, bukan. Bukan karena takut dikutuk, bukan. Bukan karena takut belalang pelahap, bukan. Kita taat karena kita mengenal hati Tuhan. Kita intim sama dia, bukan transaksi sama Tuhan. Tapi kita punya relasi sama dia. Nah hari ini bangun itu dalam kehidupan kita. Karena tanpa ginosko percuma semua ketaatan kita. Keliru pasti motivasinya. Tuhan mau kita ginosko sama dia. Sehingga gini, ketaatan kita menjadi ketaatan yang powerful. Nggak abal-abal. Kenapa? Kita kenal hatinya. Makanya saya sering bilang kan surga itu nggak penting. Yang penting apa? Pemilik surganya. Jangan salah kejar. Yang kita kejar hatinya Yesus. Jangan salah taat. Motivasinya bukan reward. Motivasinya bukan karena aturan. Motivasinya bukan karena perintah. Walaupun benar ada perintahnya. Tapi jangan jadikan itu sebagai motivasi. Harus lahir dari pengenalan kita akan Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan. Dan gue percaya itu yang melahirkan ketaatan yang powerful. Gue gak akan lama di sini karena Ginosko udah sering khotbahkan. Setuju? Yang poin kedua yang gak lama. Siapa yang ada di sisi kanan? Pak, saya mau taat sih. Bro, gue mau taat. Tapi gak bisa. Ada? Gue tahu gue harus taat. Gue tahu gue harus sabar. Gue tahu gue harus mengasihi suami. Salah. Saya mesti mengasihi suami. Suami mesti tunduk. Kebalik. Suami mesti mengasihi istri. Istri mesti tunduk sama suami. Saya tahu di tampar pipi kanan mesti kasih. Ada yang gak tahu itu? Perintah Tuhan kita udah hafal semua. Setuju ya? Tapi untuk mengerjakannya, kita tahu kita nggak boleh emosian. Gitu jalan kan gampang emosi, apalagi lagi macet nih. Disalip orang, kurang ajar, manusia lamanya muncul gitu ya. Biasa kita bisa tahan bukan gara-gara kita ingat Tuhan, bukan. Kadang karena kita ingat anak. Kalau enggak pengen buka kaca aja rasanya gitu. Tapi ini kita tahu kan kita nggak boleh emosian. Kita tahu kita mesti sabar, kita tahu kita mesti mengendalikan diri. Kita tahu kita mesti mengasihi musuh tadi. Kita tahu kita mesti mengasihi sama. Pertanyaan gini, bisa nggak? Saya mau taat sih, tapi saya nggak punya kemampuannya. Ada yang kayak gitu? Kalau nggak ada, nggak jadi. Poin kedua. Kalau ada, next. Gua kasih kuncinya. Sebelum kunci, 1 Yohanes 5:3 dulu. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu firman Tuhan katakan tadi, apa? Ini bukan kata saya loh. Ada ayatnya tuh, 1 Yohanes 5 ayat 3. Nggak saya ganti sama sekali, nggak saya edit. Tapi firman Tuhan katakan apa? Tidak. Padahal tadi kita semua bilang. Nah yang sesat yang mana nih?
Pertanyaan gini, kenapa kita mikirnya berat padahal firman Tuhan katakan? Kenapa? Contoh, bagi saya, ini berat gak? Nggak kelihatan ya? Ini bangku ini nih, dada panjang nih. Menurut teman-teman saya bisa ngangkat ini gak? Kuat nih. Bisa saya ngangkat ini? Bisa. Kalau Kimi bisa angkat? Bagi dia ini berat apa enggak? Bagi saya? Kenapa? Artinya gini, berat tidaknya suatu perintah Tuhan, berat tidaknya suatu barang, tidak tergantung kepada barang tersebut. Tergantung siapa yang mengangkatnya. Setuju? Saya ulangi. Berat tidaknya suatu barang, tidak tergantung kepada barangnya, tapi siapa yang? Bagi orang yang kuat, apalagi kok Gustaf nggak datang. Ini mah satu tangan dia gini. Karena apa? Kuat. Tapi buat orang yang anak kecil, ini nggak bisa diangkat. Karena apa? Berat. Artinya apa? Berat tidaknya perintah Tuhan, tidak tergantung kepada perintahnya. Perintahnya sama. Bahkan kita hafal semua tadi kan? Ditambah rupi kanan kasih, kita hafal semua. Bagi siapa berat? Bagi yang otot rohaninya nggak kuat. Boleh next lu. Saya kasih kuncinya. Kita mesti melatih otot rohani kita. Ada banyak yang bilang ketika kita, nggak banyak sih, baru tadi saya dengar khotbahnya. Kalau kita menyadari Yesus ada di dalam, yang udah taat duluan, saya percaya kita bisa auto taat. Kata hamba Tuhan. Tapi saya boleh nggak sependapat? Boleh? Buat kita renungkan bersama, boleh? Karena gini, next dulu. Ini tempat gym di rumah saya. Ibarat Roh Kudus ada di dalam kalian. Wah, ini sesat nih, menyambung-nyambungkan duniawi dengan... Kita nanti pikirkan bersama-sama, oke? Ini gym di tempat saya. Alatnya menurut teman-teman canggih apa kurang canggih? Oke lah, kurang canggih. Secanggih-canggihnya alat gym di rumah saya, apakah badan saya pasti jadi? Kalau saya latihannya malas-malasan, jadi nggak badan saya? Ini buktinya masih one pack. Kenapa tuh? Ya karena latihannya kurang keras, bener gak sih? Nah, walaupun saya punya alat gym selengkap-lengkapnya, tapi kalau saya jarang latihan, nggak akan jadi juga. Saya sering latihan lah, seminggu 4-5 kali. Kayak sekarang ini, saya gym, ada beberapa teman-teman, seminggu 3-5 kali. Apakah badan saya tetap jadi? Apakah badan saya pasti jadi? Kenapa belum tentu? Karena makan saya masih berantakan. Kemarin penyerahan STL, teman-teman tahu apa yang kita lakukan? Penyerahan STL, terus kita makan bakmi. Kalau saya udah bakmi plus bakso. Banyak gak? Habis makan udah? Belum, kita ke Songsui. Kalau Songsui nggak pakai nasi kan kurang rendang ya kan? Kita berempat atau berlima, tetap pesen satu nasi. Dibagi-bagi. Gini, saya punya alat gym, saya latihan, tapi kalau makan saya Songsui terus, bakmi terus, Indomie terus. Jadi nggak? Itu mobilnya saya masih wantek gara-gara itu. Saya suka emping, saya suka cemilan, saya suka makan itu intinya. Jadi walaupun saya punya alat gym, saya latihan, nutrisi saya nggak cukup, protein saya nggak cukup. Buat teman-teman yang nge-gym mungkin tahu, kita mesti punya 2 kali berat badan untuk protein. Ya kalau berat badan saya 75, saya mesti makan 150 gram protein. Itu setara dengan 500 gram dada ayam. Gampang? Susah, benar sih. Kalaupun saya bisa lah, nutrisi saya cukup, makan saya bersih, saya gym setiap hari, apakah badan saya pasti jadi? Belum tentu. Kalau saya tidur sehari cuma 3 jam. Waktu istirahat penting. Ketika dikasih nutrisi, badan kita mau ngebentuknya pas kapan? Nah kalau tidur cuma 3 jam, ya nggak jadi juga tuh bangunan. Sama. Yesus, Roh Kudus ada di mana? Di dalam kita. Tuhan kasih modalnya buat kita. Boleh next bro. Tuhan kasih modal buat kita supaya kita bisa taat. Tuhan berikan kasihnya tanpa syarat. Apa yang dikatakan oleh Pastor Billy Lantang, dia kasihkan agape-nya. Agape. Bukan aku nggak peduli, bukan ya. Kasih Yesus tanpa syarat. Dia berikan itu yang dikatakan sama
Pastor Billy Lantang kemarin, dia kasihkan kasihnya tanpa syarat. Dia tebus kita, dia kasih kita. Terima itu dulu. Dia kasih modal lagi apa? Tuhan berikan Holy Spirit-nya. Tuhan berikan Roh Kudusnya. Yesus yang udah taat duluan itu tinggal sekarang dalam kita. Itu modal nggak? Modal. Dia berikan Alkitabnya buat kita. Dia berikan komunitasnya. Komunitas itu modal dari Tuhan. Tuhan berikan modal. 4 modal ini. Tapi untuk ini bisa... Ini kita kan orang bisnis ya. Dikasih modal, kalau dipegang doang bisa jadi. Ini sesat nih, udah alat gym sekarang usaha lagi. Tapi saya kan buka toko ya kan. Jadi saya bukan full, maksudnya hamba Tuhan full kayak koditor, bukan. Saya juga buka toko di Tanah Abang. Walaupun sekarang kan teman-teman tahu itu lagi ramai banget ya kan. Tapi gini, kalau orang tua saya kasih modal kepada saya mesti apa? Mengupayakannya, mengusahakannya, memuternya. Supaya modalnya bisa Yesus kasih modal ketaatan sama kita, mesti kita latih. Gak bisa datang dengan sendirinya, gak bisa kuat dengan sendirinya, mesti kita latih, gak bisa jadi dengan sendirinya. Modalnya udah dikasih. Yesusnya udah di dalam, udah dikasih modalnya. Tapi kalau kita gak pernah melatihnya, gak akan terjadi. Lanjut dulu, supaya gak dibilang sesat. Sayangnya, manusia gak suka dilatih sama Tuhan. Ada perbedaan antara dilatih sama Tuhan dengan ditolong sama Tuhan. Ketika kita ada pergumulan, ketika kita lagi down, Tanah Abang lagi sepi, lagi gak ada kerjaan, kita minta apa? Minta hidayah, bukan? Kita minta pertolongan dari Tuhan. Setuju ya? Kita minta Tuhan tolong. Ketika kita lagi sakit, kita minta apa? Kita minta Tuhan tolong berikan. Saya nggak bilang minta pertolongan itu salah, tapi gini, seringkali Tuhan nggak pengen cuman tolong kita. Tuhan pengen latih kita supaya gini, otot rohani kita kuat. Apa bedanya ditolong sama dilatih? Kalau ditolong enak, setuju ya? Pernah ditolong? Enak nggak? Nggak perlu effort, cuman perlu meles. Tolong dong, kan gitu kan? Cuman meles, tolong dong, gue udah nggak bisa bayar ini, tolong dong, kan gitu. Betul ah? Meles, tapi enak kan? Cepet gak ditolong? Langsung dikasih. 1 juta. Enak gak? Cepet. Terus, gratis gak? Gratis sama juga ditolong. Kalau gak gratis dipinjemin, beda. Tapi kalau ditolong, gratis. Terus, dasarnya apa? Kasihan. Aduh, kasihan. Anaknya 5. Gak kerja lagi. Kalau kita gak tolong, kasihan. Dasarnya adalah kasihan. Kalau kita tolong, keadaan kita jadi lebih baik. Setuju? Tapi kalau dilatih Tuhan, sakit nggak? Sakit. Pernah nge-gym? Apa bedanya nge-gym pakai PT dengan tidak? Kalau pakai PT, lebih sakit nggak? Kita udah 6 kali ngangkat, kalau dia bilang 10, ya 10. Kenapa? Dia tahu gitu, kita bisa. Kalau di rumah kita kan nggak ada PT-nya. Kalau sanggup 3, ya 3 nggak apa-apa, terserah lu. Karena nggak ada PT-nya. Tapi kalau pakai PT, 6 harus 6. Sakit. Lama nggak? Lama. Mahal nggak? Ada yang tahu bayaran PT seberapa? Nanti mau saya duitin. Tanah Abang lagi sepi. Tapi PT itu mahal, setuju ya? Kelihatannya tega. Kok bisa sih? Gue udah capek, gue udah nggak kuat, tapi masih disuruh angkat. Kelihatannya tega. Tapi kalau kita kerjakan, ketika dilatih, kitanya jadi lebih baik. Pertanyaan sekali lagi, kita mau dilatih Tuhan apa ditolong Tuhan? Kita mau jadi lebih baik atau keadaannya jadi lebih baik? Kita pernah kan minjemin orang? Karena kasihan kita pinjemin. Pinjam 100 biar tali silaturahmi gak putus. Kita pinjemin, yang terjadi apa? Ya pinjem lagi biasanya. Kalau susah dia ingat lu lagi kan gitu. Tapi kalau dilatih beda. Nah, gue berdoa gini, kita ngerti kalau Yesus rindu tolong kita, tapi ada kalanya Tuhan pengen latih kita. Yang mengerti katakan amin. Next dulu. Nah, latihan seperti apa yang akan kita pelajari? 1 Timotius 4, 7-8 katakan, tapi jauhilah tahayul dan dongeng. Nenek tua, latihlah dirimu. Latihan badan ini lan sebagai teman-teman bisa baca. Tapi kata latihlah dirimu beribadah itu, next bro. Kata latihan itu pakai kata eusebia. Bukan pakai kata latreo atau ritual. Ini kita lagi latreo nih, lagi ibadah. Ritual. Bukan treskea,
mengunjungi yatim piatu dan janda miskin di Yakobus ayatnya. Tapi yang Yesus mau di 1 Timotius tadi adalah Eusebia, artinya apa? Latihan keserupaan. Pastor Johan pernah bilang, si Ko Johan kemarin 2 minggu lalu, jembatan keserupaan adalah lupa. Jembatan antara keserupaan adalah ketaatan katanya. Artinya gini, kalau kita mau taat mesti latihan. Latihan apa? Latihan keserupaan. Kita mesti melatih tubuh kita mesti melatih mindset kita mesti melatih walaupun Tuhan udah kasih modalnya tadi, kita mesti latihan. Selanjutnya, cara latihannya gimana? Oke, bagaimana cara Tuhan melatih kita? Hakim-Hakim 3, 1-2, inilah bangsa-bangsa yang dibiarkan Tuhan tinggal untuk mencobai orang Israel itu dengan perantara mereka, yakni semua orang Israel yang tidak mengenal perang Kanaan. Maksudnya hanyalah supaya keturunan-keturunan orang yang Israel yang tidak mengenal perang yang sudah sedih dilatih berperang. Bagaimana cara Tuhan melatih kita? Seringkali, ini pakai tanda kutip biar nggak salah mengerti, Tuhan membiarkan kita. Seolah-olah Tuhan nggak peduli sama kita. Dalam tanda kutip sekali lagi ya, Tuhan kayaknya membiarkan kita. Membiarkan kita di mana, bro? Next. Yang pertama, Tuhan membiarkan kita di tengah badai. Siapa yang lagi di dalam badai? Nggak ada, ini zona nyaman semua gitu. Tapi saya percaya kita lagi di badai. Sekarang orang Tanah Abang ketawanya kenceng, gue ngerti pergumulannya gitu ya. Tapi kita semua lagi dalam pergumulan, kita lagi dalam badai, kita lagi dalam masalah. Ada masalah perubahan misalnya. Kita mungkin dalam masalah ekonomi, masalah keluarga. Kita semua lagi dalam badai. Tapi gini, seringkali kayaknya Tuhan membiarkan kita ada di tengah-tengah badai. Dan seolah-olah Tuhan belum menolong kita. Bukan karena Tuhan tega, tapi karena Tuhan ingin melatih kita. Saya berdoa gini, ini adalah orang-orang yang lagi dilatih sama Tuhan. Lagi di dalam badai sih. Tapi kita lagi berselancar di tengah badai. Bersama dengan Yesus. Teman-teman tahu burung Raja Wali? Koordinator sering bilang. Burung Raja Wali, nggak ada Raja Wali geprek, nggak ada kan? Kenapa? Karena Raja Wali adalah burung yang beda sama burung gereja. Gitu ya. Burung Raja Wali itu gini, kalau dia punya anak maksimal cuman 2, biasanya cuma 1. Dia akan naik ke gunung yang paling tinggi. Yang dilakukan apa? Ya bikin sarang dulu, belum punya anak. Bikin sarang dulu, sarangnya dari apa? Dari kayu dulu, dikasih dari ranting, terus dikasih daun-daun kering, dikasih bulu dari mangsanya, terakhir bulu dari badannya dia, yang paling halus. Dibentuk sedemikian rupa, dibikin nyaman sedemikian rupa. Ketika anaknya udah 2 bulan katanya, saya baca di Google, mulai diajarin apa? Ajarin ini terbangnya gimana? Dilemparkan kah? Supaya apa? Supaya bisa terbang. Semua zona kenyamanannya dibuka sama induknya. Yang tadi halus-halus semua dibuka. Tinggal rantingnya, mau nggak mau dia terjun, dia jatuh ke bawah. Bukan karena induknya tega, bukan. Dilatih supaya anaknya bisa terbang. Nah hari ini gini, mungkin seolah Tuhan lagi jatuhin kita. Tapi percaya lagi nih, firman Tuhan katakan, nggak akan pernah sampai tergeletak. Karena Tuhan akan terbang jauh ke bawah, bikin kita naik ke atas lagi, diterbangin lagi nggak kalau burung Raja Wali? Dijatuhin lagi supaya apa? Sampai kita mahir untuk terbang. Bisa cari makan sendiri dan lain sebagainya. Karena natur kita sebagai anak Tuhan, kita terbang mengatasi masalah. Tuhan kasih kita kepak yang kuat. Supaya kita bisa terbang tinggi bersama dengan Dia. Tuhan lagi latih kita. Yang ngomong mah gampang, gak pernah punya penderitaan, gak punya masalah. Siapa bilang? Yang di depan lagi pegang mic, teman-teman pikir gak punya masalah? Menghela napas nih. Yang ke rumah saya kan, biasanya kan kelihatan hidupnya aman-aman aja. Benar gak, Fred? Usaha ada, anak istri ada, apa ibarat? Rumah ada, gym ada, mobil ada. Kayaknya hidupnya gak ada masalah. Ada pikir demikian? Berokongin, kok hidupnya kayak nyaman banget ya, Tuhan pelihara hidupnya, gak ada masalah. Siapa bilang? Gak perlu saya ceritain dong. Cuman Koditer yang tahu. Tapi semua orang punya masalah. Semua orang lagi bergumul. Semua orang punya badainya masing-masing.
Ketika saya berdoa untuk badai saya biar berlalu, apakah pasti langsung hilang badainya? Tapi saya percaya di satu titik, Tuhan lagi latih otot kerohanian saya. Supaya ketaatan saya jadi nggak berat. 1 Yohanes 3:5 tadi. Nggak berat karena apa? Kuat. Bisa angkat. Karena apa? Kuat. Saya terlatih di tengah badai. Sekali lagi, semua kita punya badainya masing-masing. Tetap percaya sama Tuhan. Di kasus ini, yang ngajak muridnya ke seberang siapa? Yesus yang ngajak muridnya ke seberang. Artinya apa? Kehendak Tuhan. Artinya apa? Itu yang Tuhan mau. Artinya gini, masuk ke dalam badai bisa jadi adalah kehendak Tuhan. Karena saya percaya gini, bersama dengan Tuhan bukan semuanya mudah, tapi semuanya bisa. Bukan jalan tol. Kadang-kala nggak mudah, tapi kita kuat. Karena apa? Kita lagi dilatih sama Tuhan. Di ayat pertama tadi, Yesus yang ajak murid-muridnya ke seberang. Menghadapi badai. Tuhan katakan apa nih? Mengapa kamu begitu? Mengapa kamu tidak? Artinya apa? Takut sama dengan? Kita bisa takut? Bisa. Yesus 365 kali bilang jangan takut. Artinya apa? Dia tahu kita suka takut, gitu kan? Kita takut boleh, tapi kita nggak boleh dikuasai ketakutan. Kita nggak boleh tinggal di dalam ketakutan. Karena takut sama dengan tidak percaya. Di tengah badai Yesus lagi latih kita apa? Percaya kita mesti naik kelas. Iman kita mesti naik kelas. Bukan karena transaksi lagi. Dulu sebelum kita kena badai begini kan kita pikir, gue udah 20 tahun nih pelayanan. Kok gue gak dapet apa-apa sih? Kok gue belum sembuh juga sih? Kok usaha saya belum diberkati sih? Kok saya masih begini sih? Kok saya masih sakit sih? Dan lain sebagainya. Kita bertransaksi sama Tuhan. Ketika kena badai dan kita lulus, Tuhan mau gini, kita tetap percaya sama Dia. Apapun yang kita alami. Bukan transaksional, tapi relasional. Itu yang Tuhan targetkan dalam kehidupan. Sehingga gini, apapun yang terjadi, kita tetap percaya sama Tuhan. Corona boleh ada, boleh nggak ada. Saya tetap percaya Tuhan. Masalah boleh ada, boleh nggak ada. Saya tetap percaya sama Tuhan. Saya boleh kaya, boleh miskin. Saya tetap percaya sama Tuhan. Saya boleh sakit, boleh sembuh. Saya tetap percaya sama Tuhan. Karena saya percaya sama Tuhan, tidak tergantung keadaan. Saya percaya sama Tuhan karena Yesusnya, pribadinya, sudah terlebih dahulu luar biasa dan menebus hidup saya. Itu mesti terjadi dalam kehidupan kita. Kalau bukan itu, gagal kita jadi orang Kristen. Amin? Siap dilatih Tuhan? Nice. Oh, ini tadi ayat yang udah dibaca sama di depan. Dari Daud, terpujilah Tuhan gunung batuku yang mengajar tanganku untuk apa? Untuk kita bertempur, untuk berperang. Jadi sekali lagi, modalnya Tuhan kasih. Tuhan kasih apa tadi? Tuhan kasih agape-nya. Tuhan kasih Holy Spirit-nya. Tuhan kasih Holy Bible-nya. Tuhan kasih komunitas yang holy. Kelihatan kudus semua kan? Tuhan kasih modalnya. Tapi Tuhan tetap akan latih kita supaya tangan kita bisa bertempur dan jari kita bisa berperang. Sehingga lewat kehidupan kita, firman Tuhan katakan, mereka memuliakan Bapa kita di surga. Lewat perbuatan kita, lewat respon kita, lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, manusia lain, teman-teman kita di luar sana melihat beda kualitasnya. Patrick beda loh. Karena apa ya? Karena dia ke rumah Harmoni hari Sabtu. Promosi. Kenapa yang lain bisa tergoncangkan, Patrick nggak tergoncangkan? Harmoni hari Sabtu. Jadi semua mulai tergoncangkan, kata Efesus 26. Kita tidak tergoncangkan. Amin. Oke, next. Yang kedua, Tuhan membiarkan kita kecewa dan marah. Teman-teman tahu Yohanes? Yohanes Pembaptis itu kan orang yang luar biasa saja. Dia nggak cuma temannya Yesus, tapi dia sepupunya, saudaranya. Yang baptis Yesus siapa? Yohanes membaptis Yesus, dia bilang gini. Jadi Yohanes itu yang buka jalan buat Yesus, setuju ya? Dia bilang, dialah anak domba. Dia adalah Mesias. Yang pertama ngomong itu siapa? Yohanes Pembaptis. Tapi di ayat yang kita baca ini, harusnya panjang, cuman saya cut biar cepat. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu harusnya kami menantikan? Jadi dia meragukan kalau Yesus adalah Mesias. Padahal yang bilang Yesus Mesias siapa pertama kali? Dia. Yang bilang Yesus anak domba siapa? Dia. Tapi ketika dia melihat sepak terjang Yesus, dia menyembuhkan banyak orang, dia membangkitkan yang mati dan lain sebagainya, malah Yohanes sendiri yang ragu. Dia utus 2 muridnya untuk bertanya kepada Yesus, kamu Mesias atau saya harus nunggu yang lain?
Menurut teman-teman, kenapa hal itu bisa terjadi? Kenapa Yohanes yang begitu pede, bahkan dia saudaranya Yesus, sepupunya Yesus, tapi dia sendiri yang ragu, padahal dia melihat sepak terjangnya. Teman-teman kalau habis lihat sepak terjang Yesus di Alkitab, yang terjadi dalam kita apa? Kita makin punya iman kan? Setuju gak sih? Kita lihat Yesus bisa menyembuhkan orang sakit, Yesus bisa melakukan berbagai macam mujizat. Harusnya yang terjadi apa? Iman kita makin kuat. Tapi yang terjadi sama Yohanes apa? Sebaliknya. Dia malah kecewa karena apa? Harusnya gini loh. Saya udah buka jalan sama Yesus, saya udah bilang Mesias dan lain sebagainya. Harusnya gini, ketika Yohanes di penjara, Yesus nengokin nggak? Yesus nengokin nggak? Enggak. Yesus jenguk, kasih buah kayak gitu. Ini ilustrasi. Ini apa yang saya bayangkan ya. Mungkin bayangan kita bisa beda-beda. Saya udah buka jalan, ini kata Yohanes. Masa semua orang ditolong, semua orang disembuhkan, saya loh, sepupunya sendiri masih tetap di dalam penjara. Kecewa nggak? Teman-teman tahu sepak terjang Matius sampai berapa dong? Matius 14, Yohanes yang udah koit. Dipenggal. Jadi cuma dikit dong sepak terjangnya. Padahal yang bilang Yesus Mesias dan lain sebagainya. Pada akhirnya Yesus bilang di ayat ke-6, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan kenapa Yesus bisa bilang gitu? Karena dia tahu Yohanes lagi kecewa sama dia. Seringkali gini, Yesus membiarkan kita, dalam tanda kutip sekali lagi, kecewa dan marah. Sekali lagi, bukan karena Yesus tega, bukan. Bukan karena Yesus tega sama Yohanes, bukan. Tapi Tuhan lagi mau ajarkan kita. Tuhan membiarkan kita kecewa dan marah untuk melatih, supaya kita memiliki kasih yang murni kepada dia. Susah gak sih punya kasih yang murni sama Tuhan? Sekali lagi, seringkali kita transaksional sama dia. Seringkali kita ada maunya. Tapi Yesus mau gini, Tuhan latih kita. Supaya kasih kita kepada dia itu murni. Tuhan mau gini, bukan karena ada apanya. Ada maunya, bukan. Tuhan mau kita mengasihi dia. Karena Yesus terlebih dahulu mengasihi kita. Seringkali kita dibuat kecewa. Pernah kecewa sama Tuhan? Jujur? Pas Delta, berapa tahun yang lalu kok Delta? Saya dekat sama abang ipar saya. Jadi kita usaha bareng udah lama maksudnya. Kita kenal dekat udah lama dari Jatinegara dan lain sebagainya sampai ke Tanah Abang. Kita berusaha sama-sama, kita belajar sama-sama. Saya dekat sama abang ipar saya. Tapi dia meninggal ketika Delta. Bukan cuman cece saya udah pasti kecewa. Tapi saya juga. Walaupun saya tidak sampai menyalahkan Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Enggak, itu cece saya yang lakukan itu. Dia berpikir kalau dalam tanda kutip kok Tuhan jahat dan lain sebagainya. Kecewa sama Tuhan. Tapi saya juga mengalaminya, saya juga kecewa. Menurut teman-teman saya berdoa nggak? Walaupun saya nggak boleh tumbang tangan kan, waktu itu nggak boleh kan? Nggak boleh jenguk dan lain sebagainya. Tapi saya setiap malam, setiap hari berdoa, jungkir balik, nangis untuk cicong saya. Tahu cicong ya? Abang ipar. Saya berdoa biar kesembuhan terjadi. Tapi ketika dia meninggal, saya kesana lihat jasadnya. Yang saya lakukan apa? Pertama kali. Kecewa saya. Sekali lagi, kita bisa kecewa gak sama Tuhan? Atau kita lagi kecewa malam hari ini? Yang tahu cuma kalian sama Tuhan. Lagi mempertanyakan kasih Tuhan? Masalah kok gak berlalu-berlalu ya? Kok begini-begini mulu ya? Kok saya dibawa terus ya? Kok saya down ya? Dan lain sebagainya. Mulai menyalahkan Tuhan, mulai kecewa sama Tuhan, mulai mempertanyakan Tuhan. Tuhan mau lagi latih kita. Supaya kasih kita kepada dia murni. Bukan karena jawaban doa. Bukan karena keadaan kita yang berubah. Tuhan mau kitanya berubah. Yang mengerti katakan amin. Next bro. Kunci pertama tadi apa? Mati atau rohani. Yang terakhir. Masih ada 10 menit. Kunci kedua bagi orang yang saya mau taat sih, cuman saya nggak bisa. Saya tahu saya harus mengasihi istri saya, tapi saya nggak bisa. Saya tahu saya harus tunduk sama suami saya, tapi saya nggak bisa. Saya kasih kunci kedua, namanya perubahan paradigma. Ada hal yang harus berubah. Paradigma kita mesti berubah. Saya percaya gini, ada begitu banyak anak muda yang meninggalkan kekristenan, setuju? Apalagi di luar negeri. Di Indonesia juga udah mulai. Ada begitu banyak anak muda yang mulai bilang gini, saya bosan jadi orang Kristen. Kenapa itu bisa terjadi? Kekristenan udah gak relevan dan lain sebagainya. Kekristenan terlalu banyak aturan.
Terlalu banyak nggak bolehnya. Masa saya masih muda nggak boleh dugem gitu ya? Bosan banget jadi orang Kristen. Pernah dengar itu? Masa yang lain boleh ngerokok, saya nggak boleh? Masa yang lain boleh gini, saya nggak boleh? Bosan banget jadi orang Kristen. Nggak relevan banget. Begitu banyak anak muda yang mikir kekristenan udah nggak relevan. Terlalu banyak aturan, terlalu banyak nggak bolehnya. Dan mereka meninggalkan kekristenan. Ada yang jadi ateis, agnostik, dan lain sebagainya. Nah, di sini nggak ada. Kalau ada, nggak mungkin duduk di tempat ini. Tetapi di luar sana begitu banyak anak muda yang meninggalkan gereja. Apalagi yang di luar negeri. Nah, menurut kalian benar nggak sih kekristenan udah nggak relevan? Menurut kalian benar nggak kekristenan itu membosankan? Kalau benar itu yang teman-teman saudara alami, ada yang mesti dirubah. Apa yang kita mesti rubah next? Ketaatan bukan beban, tapi banyak orang kenapa mikir kekristenan itu bosan? Banyak larangannya, banyak nggak bolehnya. Karena dia berpikir ketaatan itu beban. Padahal ketaatan itu kekuatan. Teman-teman pasti ingat soal bangunan yang dibangun atas 2 dasar? Yang satu dari pasir, yang satu dari... Kenapa bisa dibilang dari batu coba? Kata firman Tuhan apa? Kita mendengar firman Tuhan, lalu kita lakukan. Ketika kita lakukan itu, kita lagi membangun rumah kita di atas dasar batu. Artinya apa? Ketika kita taat sama Tuhan, kita lagi bangun rumah kita di atas dasar yang kuat. Artinya gini, ketaatan bikin kita kuat. Karena kita lagi bangun hidup kita, dasar kehidupan kita di bawah dasar yang kokoh, yaitu batu. Nah, jangan pandang ketaatan itu sebagai beban. Karena kalau beban, nggak asik pasti. Kalau kita bilang, aduh kok gini nggak boleh, pulang malam nggak boleh, dugem nggak boleh. Beban, benar sih? Tapi pandang itu sebagai kekuatan. Yang kedua, kita pandang kata jangan dalam Alkitab kan banyak jangan tuh. Jangan mencuri, jangan membunuh, dan lain sebagainya. Kata jangan dalam Alkitab bukan batasan, tapi pernah lihat listrik, awas ada tegangan tinggi? Jangan di? Kata jangan di situ bukan batasan, tapi kebaikan. Karena kalau kita pegang, nyetrum. Kata firman Tuhan kita baca jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Bukan batasan sebenarnya. Kebaikan buat kita. Kalau kita kerjakan, mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Makanya kalau kita kerjakan, maka hidup kita aura-auran. Nah, kita mesti rubah paradigma itu supaya kita berpikir kata beban, kata jangan dalam Alkitab itu untuk kebaikan kita. Bukan untuk bikin kita dipenjara, bukan. Tapi karena kasih Tuhan yang luar biasa besar dalam kehidupan kita. Yang punya anak ngerti ini pasti. Kalau kita bilang jangan makan es krim kebanyakan, artinya apa? Kita bukan cuma mau membatasi dia makan es krim, bukan. Karena kita tahu kalau kebanyakan es krim pasti meler. Kebanyakan kerupuk pasti kita ngerti. Bukan kita batasin dia, bukan. Tapi kita untuk kebaikan anaknya sendiri. Nah, Yesus lagi lakukan itu, saya percaya. Tuhan lagi bikin kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan mau kita gini. Kata jangan dalam Alkitab, kita pandang dengan benar. Paradigma kita mesti berubah. Bukan untuk membatasi kita. Tapi Tuhan sayang sama kita. Kalau itu yang kita pikir, saya percaya gini. Kita bisa taat. Karena berubahnya paradigma. Kristen udah gak bosan nih sekarang. Karena apa? Yesus sayang sama kita. Dasarnya itu dulu. Saya gini, 2 poin yang saya berikan tadi. Melatih otot kita. Tuhan lagi latih kehidupan kita. Dan yang kedua, ubah paradigma kita. Sehingga dalam kehidupan kita gini. Saya tahu saya harus taat. Dan saya bisa taat. Karena apa? Saya latih kekuatan kita. Kekuatan rohani saya. Tuhan kasih saya modal. Tapi saya latih. Supaya maksimal. Tuhan kasih Alkitabnya. Saya baca, saya renungkan. Supaya maksimal. Tuhan kasih Holy Spirit-nya. Saya bangun hubungan sama dia. Saya intim sama dia. Saya nggak melahirkan ketaatan. Tuhan kasih komunitasnya. Nggak cuma datang dan pulang. Tuhan kasih komunitasnya. Supaya saya bisa berbagi hidup. Baru bisa maksimal. Yang mengerti katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Masih ada? Oh, ayat terakhir. Mazmur 9:9-11 katakan titah Tuhan itu menyukakan hati. Perintah Tuhan itu membuat mata bercahaya. Ini yang ngomong Daud. Takut akan Tuhan itu tetapi ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Kenapa yang tulisan hitam ini bisa dikatakan oleh Daud? Karena diubah paradigmanya. Kenapa dia bisa bilang perintah Tuhan itu murni? Kenapa dia bisa bilang menyukakan hati? Kenapa dia bisa bilang suci, tetap ada untuk selamanya, benar, adil untuk semuanya? Karena apa? Bahkan lebih indah lagi tuh. Lebih indah bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu dan lain sebagainya. Kenapa ini bisa keluar dari mulut Daud? Daud mengubah paradigmanya.
Dia memandang kebenaran. Dia memandang perintah Tuhan. Dia memandang takut akan Tuhan dengan cara yang benar. Bukan batasan, tapi kebaikan. Terus memberkati.